Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resnu Kuku Wicaksono dari kelas 11 TPTU 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang muamalah. Ya, ke-1 yaitu pengertian sewa menyewa. Menurut bahasa, kata sewa menyewa berasal dari kata sewa dan menyewa. Kata sewa berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa. Sedangkan kata menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa. Sewa menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-ijarah, yang artinya upah, sewa, jasa, atau imbalan. Menurut Muhammad Anwar, ijarah adalah suatu perakadan pemberian kemanfaatan atau jasa kepada orang lain dengan syarat memakai iwaj, penggantian atau balas jasa, dengan uang atau barang yang ditentukan. Jadi, ijarah membutuhkan adanya orang yang memberi jasa dan yang memberi upah. Dan menurut Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya Al-Fiqh ala Majib Al-Arba'ah menyebutkan bahwa ijarah menurut bahasa dengan dikasrohkan hamzanya, dikomahkan hamzanya, dan difathahkan hamzanya. Adapun dikasrohkan hamzahnya adalah lebih tersohor, dan dengan dikasroh jim didomah jimnya artinya adalah bahasan suatu pekerjaan atau amal perbuatan. Dalam pemahaman lain, pandangan Abu Suja menyebutkan bahwa lafaz ijarah dengan dibaca kasroh hamzahnya menurut kaul perkataan pemahaman yang masyhur secara bahasa bermakna upah. Sewa menyewa sesungguhnya merupakan sesuatu transaksi yang memperjualbelikan manfaat suatu harta benda. Transaksi ini banyak sekali dilakukan oleh manusia, baik manusia zaman dahulu maupun manusia zaman sekarang. Atau dapat diartikan bahwa semua barang yang mungkin diambil manfaatnya dengan tetap zatnya sah untuk disewakan apabila kemanfaatnya itu dapat ditentukan dengan salah satu dari dua perkara, yaitu dengan masa dan perbuatan. Sewa menyewa dengan mutlak tidak memakai syarat, itu menetapkan pembayaran sewa dengan tunai, kecuali apabila dijanjikan pembayaran dengan ditangguhkan. Berikut ini untuk lebih jelasnya akan dijelaskan beberapa pengertian tentang sewa menyewa menurut istilah dari beberapa pandangan para ulama fikih. Menurut Syafi'i dan Imam Taqiyuddin, sewa menyewa atau ijarah ialah artinya transaksi terhadap manfaat yang dituju tertentu bersifat bisa dimanfaatkan dengan suatu imbalan tertentu. Malikiyah, sewa menyewa atau ijarah ialah artinya nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan. Dan dasar hukum sewa menyewanya, sebenarnya dalam Islam sendiri, khususnya Al-Quran, hanya membahas secara umum tentang ijarah. Hal ini berarti konsep ijarah tidak diatur dalam konsep syariah, akan tetapi pembahasan tersebut dalam Al-Quran hanya membahas perihal sewa menyewa. Yang menjadi dasar hukum ijarah adalah sebagai berikut. Al-Quran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Baqarah 233, artinya para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang anak dan waris pun berkewajiban demikian apabila keduanya ingin menyapi sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan. Syarat dan rukun sewa menyewa dapat dikatakan sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan. Adapun rukun sewa menyewa ada 2 golongan yang berpendapat, yaitu yang pertama golongan Abu Hanifah, sewa menyewa atau ijarah menjadi sah hanyalah dengan ijab dan qabul, yaitu kedua golongan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambaliyah berpendapat bahwa rukun ijarah itu sendiri dari muajir, pihak yang memberi upah, serta mustajir, orang yang membayar ijarah, dan al-ma'qud alaihi, barang yang disewakan
yang berbeda yang dikemukakan oleh Said Sabiq bahwa ijarah menjadi syah dengan ijab qabul sewa yang berhubungan dengannya serta lafal apa saja yang menunjukkan hal tersebut. Orang yang berakad ujrah sewa maqud alaih objeknya. Untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan satu persatu. Akad sewa menyewa itu terjadi dan sah apabila ada ijab qabul baik dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa menyewa. Menurut Muhammad Ali Hasan, akad berasal dari bahasa Arab adalah yang berarti perkataan, perjanjian, dan pemufakatan, pertalian, ijab, pernyataan penerimaan, ikatan, sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Dan yang kedua yaitu pengertian hutang piutang. Al-fardu secara bahasa artinya adalah al-qatu, memotong. Dinamakan demikian karena memberi hutang mukrid memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada penghutang muhtarid. Adapun definisi secara syara adalah memberikan harta kepada orang yang mengambil manfaatnya, lalu orang tersebut mengembalikan gantinya. Menurut Dimyauddin merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya. Rukun dan syarat hutang piutang. Rukun hutang piutang lafaz dari orang yang hutang bisa lewat lisan atau tulisan ijab qabul, orang yang hutang muhtarid, dan yang menghutangi muhrid, dan barang yang dihutangkan. Syarat hutang piutang yaitu orang yang memberikan hutang adalah orang yang memiliki kompetensi ahliyah dan wilayah. Harus dilakukan dengan adanya ijab qabul karena mengandung pemindahan kepemilikan kepada orang lain. Dan harta yang dipinjamkan bisa diketahui jumlah dan ciri-cirinya agar dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Sekian dari saya, Resnu Kuku Wicaksono. Maaf bila terjadi kesalahan kata atau ada kesalahannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.